Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 271-275. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Dalam keadaan linglung, Kinmu merasakan seseorang memanjat tubuhnya. Dia memiliki emosi yang cukup besar saat tidur, dan karena itu, dia menendang 2 kali dan menendang orang itu dari tempat tidur. Orang itu juga dalam keadaan linglung dan naik kembali ke tempat tidur sambil menarik selimut, meringkuk di dadanya. Namun, dia ditendang oleh Kinmu sekali lagi. Pada akhirnya, ketiga gadis itu meringkuk bersama untuk tidur, meninggalkan Kinmu sendirian di sisi lain. Beberapa hari terakhir kerja keras membuat Kinmu dan Ling Yuxiu tertidur lelap. Ketika Kinmu bangun keesokan paginya, Ling Yuxiu telah meringkuk di bawah lengannya. Untuk bangun, dia dengan hati-hati menggeser lengannya, takut membangunkannya. Sebenarnya, Ling Yuxiu sudah bangun, tetapi dia adalah gadis yang mudah tersinggung. Dia takut keadaan akan menjadi canggung saat dia bangun, jadi dia berpura-pura tidur. Saat dia bangun, dia diam-diam membuka matanya dan melihatnya meraih sepatunya dan berjingkat-jingkat keluar dari kamar. Kinmu menghela napas lega setelah keluar dari kamar. Kedua saudari kembar itu sudah bangun lebih awal dan sedang mengobrol di halaman. Salah satu dari mereka berkata, "Tuan muda Qin suka memukul-mukulku saat tidur. Dia memukuliku habis-habisan, lihat saja mataku yang bengkak. Bukan hanya itu, aku ditendang di dada dan didorong dari tempat tidur. Apakah dia memanfaatkanmu? Tidak sekalipun. Namun, bagaimana kita bisa melaporkan bahwa sang putri dan tuan muda tidur bersama dan bahkan kita berada di ranjang yang sama, berbagi selimut?" Kedua gadis itu terdiam sejenak, lalu berkata serempak, "Kami tidak akan melakukannya. Tuan muda dan putri tidak akan membicarakannya, jadi lebih baik tidak mengatakan apapun. Mengenai wajah keluarga kekaisaran, bicara terlalu banyak akan berakibat dieksekusi." Gadis-gadis itu tentu tahu itu, dan itulah sebabnya mereka memutuskan untuk tetap bungkam. Kinmu mengenakan sepatunya dan berjalan keluar sambil batuk. Kedua dayang istana segera menyambutnya. "Tuan muda sudah bangun. Kami para suster bersikap kasar dan gegabah kemarin. Untungnya, dengan perhatian tuan muda, kami tidak kehilangan nyawa karena raja racun kecil." Kinmu membalas sapaan itu dan berkata, "Untung saja kedua kakak perempuan itu ada di sana dan melukai raja racun kecil, sehingga dia tidak bersikap kurang ajar." Kedua dayang istana saling berpandangan dan tertawa serempak. "Tuan muda, jangan panggil kami kakak perempuan. Kami melayani Ibu Suri dan bahkan tidak punya nama keluarga, hanya nama depan. Aku dipanggil Jianqi, dan dia dipanggil Qinqi." Kedua dayang istana itu tak kuasa menahan tawa saat melihatnya mengamati mereka berdua untuk membedakan siapa Jianqi dan siapa Qinqi. Dengan tawa ini, Kinmu menyadari bahwa Jianqi memiliki gigi taring kecil di sebelah kirinya sementara Qinqi memiliki gigi taring kecil di sebelah kanannya. "Tuan muda, kami belum kembali sepanjang malam, jadi kami harus kembali ke istana lebih awal untuk melaporkan penyelesaian misi kami," kata Qinqi. Kinmu mengangguk dan berkata, "Setelah tidur semalaman, racun yang tersisa di tubuh kalian seharusnya sudah didetoksifikasi, jadi seharusnya tidak ada masalah. Namun, aku punya beberapa pil detoksifikasi, jadi kalian berdua bisa meminumnya." Kedua dayang istana mengucapkan terima kasih dan menerima pil detoksifikasi. Mereka hendak pergi ketika suara Ling Yuxiu terdengar dari ruangan. "Tunggu aku akan kembali bersama kalian berdua." Kedua wanita itu berhenti dan menoleh ke belakang untuk melihat Ling Yuxiu berlari ke arah mereka dengan panik, pakaiannya acak-acakan, mantel dalamnya yang putih miring. Rambutnya yang indah juga acak-acakan, dan dia bergegas dengan pakaian luarnya yang dijepit di bawah lengannya dan menyeret sepatunya keluar dengan kakinya. Ketika dia menjatuhkannya di belakang, dia segera mengangkat kakinya untuk mengambil sepatu, tetapi rambutnya yang hitam legam benar-benar berantakan, mengalir di bahunya seperti air terjun. Dia ingin menata rambutnya, tetapi pakaian luar yang dia jepit jatuh. Dia terlihat sangat menyedihkan. Kinmu menatapnya dan melihat dada montok yang hampir keluar dari pakaiannya. Hati pemuda itu kemudian goyah, dan dia tidak tahu apakah harus memperingatkannya atau maju untuk membantunya memasukkan kembali pakaiannya. Jianqi dan Qinqi saling memandang dan berjalan maju untuk mengantar sang putri kembali ke kamar untuk membantunya berpakaian dan merapikan dirinya.
Pipi Ling Yuxiu memerah karena malu, dan dia mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya dengan lembut, apakah aku akan hamil? Kedua dayang istana itu menatap dengan mata terbelalak dan bertanya dengan heran, mengapa putri berkata begitu? Saya mendengar dari orang-orang di istana bahwa ketika seorang pria dan wanita tidur bersama, wanita itu akan hamil, kata Ling Yuxiu serius. Kami tidur bersama hampir seharian penuh, jadi saya mungkin saja hamil. Jianqi tertawa terbahak-bahak, putri, Anda salah, bukan seperti itu. Iya, saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, tetapi Tuan Muda adalah tabib dewa, jadi dia pasti punya cara untuk mencegah kehamilan. Ling Yuxiu membelalakkan matanya lebar-lebar. Itu mungkin, begitukah? Aku pernah mendengar beberapa wanita kaya yang tidak ingin melahirkan mencari apoteker untuk meresepkan obat agar mereka tidak hamil. Qin Mu mengantar ketiga wanita itu dan melihat bunga pir di pohon pir kuning telah mekar, memenuhi seluruh pohon dengan bunganya. Akhirnya musim semi tiba, pikirnya, ketika biji-bijian musim pertama matang, tahun bencana ini akhirnya akan berakhir. Dia mandi, dan karena hanya ada naga kilin yang menemaninya, dia tidak berniat untuk memasak dan turun gunung untuk makan. Ketika dia keluar dari halamannya, dia melihat Kanselir Basan berjalan mendekat dengan mengenakan kemeja. Dengan suara lantang, dia berkata, saya melihat putri dan dua pelayan istana membawa lentera menuruni gunung, mungkinkah mereka datang dari kamarmu? Kakak senior jangan bicara omong kosong kalau tidak punya bukti, kata Qin Mu dengan wajah dan detak jantung normal. Apakah kakak senior datang mencariku tentang Pangongso? Apa kau sudah sarapan? Kanselir Basan adalah orang yang banyak bicara, tidak kalah dengan Adipati Wei. Jika insiden Ling Yuxiu dan dua pelayan istana yang tidur di kamar Qin Mu semalam diketahui olehnya, seluruh ibu kota akan mengetahuinya. Bagi Qin Mu, semuanya dimulai dengan emosi dan diakhiri dengan kesopanan. Dia tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas, tetapi ini bukan masalah kecil bagi orang-orang sekuler. Jika berita tentang dia tidur dengan sang putri menyebar, kaisar akan mengeksekusinya, jadi yang terbaik adalah menyembunyikannya. Saya baru saja makan di bawah. Mengetahui bahwa Anda baru saja kembali dari istana dan pasti lapar setelah kelelahan sekian lama, saya membawakan makanan untuk Anda. Kanselir Basan mengeluarkan beberapa bungkus kertas minyak, dan Qin Mu menerimanya dengan rasa terima kasih. Ketika membuka bungkus kertas itu, ia melihat nampan berisi roti kukus isi, sejenis daging binatang aneh yang dimasak dengan air bening, saus merah yang dibuat dengan tepung fermentasi yang dicampur dengan daun bawang cincang halus, dan sayuran asin. Qin Mu mengundangnya ke dalam rumah untuk duduk dan makan. Kanselir Basan menatapnya yang sedang melahap makanannya dan mendesah sedih. Kaisar benar-benar pelit, tidak menyiapkan sesuatu yang baik untukmu makan saat kau datang untuk mentraktirnya. Benar, harta karun ilahi 6 arah milik Pangongso sudah setengah jalan menuju tembok yang hancur. Begitu cepat, Qin Mu mengangkat kepalanya dan memperlihatkan ekspresi keheranan. Seseorang akan menjadi praktisi seni dewa dengan berkultivasi ke alam 6 arah. Selama kultivasi seseorang, salah satu alam membutuhkan penggilingan halus, jadi seseorang seperti Qin Mu yang menghancurkan dinding harta karun dewa 5 elemen dalam waktu 2 tahun sudah dianggap sangat cepat. Dia telah berkultivasi tekun di alam 5 elemen selama hampir 1 tahun dan baru mencapai batas alam 6 arah, dia masih belum tahu kapan dia akan berhasil mendobrak tembok itu. Ketika dia bertemu Pangongso terakhir kali, dia masih seorang anak muda di alam embrio roh, dan sekarang, hanya dalam waktu setengah tahun, alam Pangongso telah melampaui Qin Mu. Yang lainnya telah menjadi praktisi seni dewa dari alam 6 arah. Ini bukan kecepatan kultivasi biasa dan bisa disebut kecepatan dewa. Ada yang aneh dengan bocah itu. Kanselir Basan menjepit sayuran asin dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Aula 6 arah di Imperial College adalah tempat yang mengajarkan cara menghancurkan dinding harta karun ilahi 6 arah dan semua cendekiawan di alam 5 elemen yang telah berkultivasi dengan sempurna akan pergi ke sana untuk mendengarkan ceramah. Chen Wanyun, Yue Qinghong, Qin Yu, Yun Ke, Fatih Wei, dan bangsawan lainnya telah pergi ke sana, dan Pangongso ini juga ada di sana. Biarawati Hongfa dari Aula 6 arah berkata bahwa kemajuannya sangat cepat, dan dia sama sekali tidak membutuhkan bimbingannya. Dia telah mencapai kesempurnaan di alam 5 elemen hanya 3 hari yang lalu dan sekarang dia sudah setengah jalan menembus tembok. Dalam 2 hari lagi, dia akan menjadi praktisi seni dewa di alam 6 arah. Benar, di tahap kultivasi mana kamu sekarang? Pada dasarnya aku sempurna di alam 5 elemen. Qin Mu memakan seteguk besar daging, lalu berkata, hanya saja aku tidak mengerti tentang alam 6 arah. Tatapan Kanselir Basan berkedip. Kalau begitu, sebaiknya kau mampir ke Aula 6 arah. Biarawati Hongfa mengajarkan ini secara khusus.
Aku ingin melihat apakah kau atau Pangongso yang lebih kuat. Kinmu bahkan tidak mengangkat kepalanya, aku merasa tidak perlu melakukan ini. Aku, tubuh penguasa. Ya, aku tahu, kau adalah tubuh penguasa, yang di atas segalanya, bocah sombong. Kanselir Basan tersenyum. Aku menyuruh Chen Wanyun mengujinya, dan Wanyun hanya berhasil melakukan 2 gerakan sebelum dia dikalahkan. Kinmu akhirnya mengangkat kepalanya dan berkata dengan heran, 2 jurus. Kakak senior, apakah kamu yakin dia hanya menggunakan 2 jurus untuk mengalahkan Chen Wanyun? Kanselir Basan mengangguk. Kinmu memasang ekspresi serius. Bakat Chen Wanyun memang luar biasa, dan dia adalah salah satu yang paling menonjol di antara generasi muda. Bakat dan pemahamannya hanya setingkat lebih rendah dari Fozi dan Daozi, dan dia memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Ketika Fozi Foxin memblokir gerbang Imperial Chollege saat itu, Chen Wanyun telah maju untuk menantangnya dan dikalahkan hanya setelah lebih dari selusin gerakan. Ini jelas menunjukkan kemampuannya. Akumulasinya sangat kuat dan solid. Setelah menerima bimbingan dari guru Kekaisaran Perdamaian Abadi, dia praktis tidak memiliki kekurangan. Setelah kembali dari perbatasan selatan, Kinmu semakin jarang bertemu dengannya. Dia mendengar bahwa dia menghabiskan sebagian besar waktunya di lantai catatan surgawi, kemungkinan besar mengolah alam transformasi dewa dari alam 5 elemen. Sekalipun Chen Wanyun yang telah berhasil mengolah alam transformasi dewa tidak setara dengan Fozi Foxin, namun dia tidak jauh darinya. Kinmu memperkirakan bahwa mengalahkan Chen Wanyun dengan 2 gerakan saja akan sulit dicapai kecuali dia menggunakan gerakan kuat seperti pedang menginjak gunung dan sungai di awal. Menarik, setelah Kinmu selesai makan, dia menyeka mulutnya dan tersenyum. Martial Han, apa yang kau rencanakan dengan terus-menerus mendesakku untuk pergi ke Hall of Six Directions dan bertemu Pangongso itu? Kanselir Basan berkata dengan santai, saya mencoba meminta Anda untuk menyelidikinya. Saya menduga dia telah dirasuki oleh roh. Selain itu, tubuh penguasa seharusnya tidak takut, bukan? Kerasukan roh. Kinmu sedikit tertegun dan teringat Bacer menyebutkan monster tua di Istana Emas yang telah bereinkarnasi 18 kali dan hidup melalui 19 kehidupan ketika mereka menuju Istana Emas Roland. Dia berteriak, maksudmu adalah... Kanselir Basan mengangguk dan berkata, saya menduga Pangongso bukan lagi Pangongso dan telah digantikan oleh monster tua yang sangat menakutkan, yang telah hidup selama 10.000 tahun. Dia adalah musuh lama guru Heaven Knife, orang yang menyebabkan guru tersebut meninggalkan namanya, tidak berani menggunakannya lagi. Kinmu mengangguk. Kanselir Basan telah memberitahunya tentang hal ini sebelumnya. Jagal tidak memberitahu siapapun tentang namanya sebelumnya dan bahkan Kanselir Basan tidak tahu namanya karena praktisi kuat Istana Emas Roland yang telah bereinkarnasi 18 kali. Itu adalah entitas mengerikan yang dapat mengeluarkan mantra dan melukai orang begitu dia mengetahui nama mereka. Chen Wanyun tidak bisa menggali informasi apapun darinya, jadi aku ingin kau menemuinya di Hall of Six Directions. Pandangan Kanselir Basan berkedip ketika dia berkata, musuh terbesar guru Heaven Knife adalah orang itu, dan jika Pangongso benar-benar dirasuki olehnya, membunuh Pangongso berarti menyingkirkan musuh bagi guru. Namun, dia masih putra Han dari Barbarian di Empire, jadi tanpa kepastian yang pasti, aku tidak akan bergerak. Inilah sebabnya mengapa hanya kau yang bisa mengujinya. Penampilannya kasar, tetapi pikirannya tajam. Kinmu bangkit dan berkata, aku juga berusaha mendobrak tembok untuk memasuki alam 6 arah, jadi aku akan pergi ke aula 6 arah. Dia kemudian tersipu malu. Kakak senior, aula mana yang dimaksud dengan aula 6 arah? Rektor Basan hampir muntah darah. Kamu sudah berada di Imperial Chollege selama hampir setahun penuh, tetapi kamu masih belum tahu aula mana yang merupakan aula 6 arah. Kinmu berkata dengan malu, meskipun aku sudah lama datang ke Imperial Chollege, aku hanya menghadiri satu pelajaran. Aku akan membawamu ke sana. Kanselir Basan membawanya keluar dari kediaman cendekiawan dan mereka berjalan berdampingan. Sesuatu tiba-tiba muncul di benak Kinmu dan dia bertanya, kakak senior, apakah kamu pernah mendengar tentang sekte orang suci surgawi sebelumnya? Kanselir Basan melemparkannya ke depan aula 6 penjuru dan segera berbalik untuk pergi, takut kalau Kinmu akan terus mendesaknya untuk bergabung dengan sekte suci surgawi. Kinmu lalu berkata dengan kesal, cepat atau lambat aku akan membuatmu bergabung. Kepala Balai 6 Arah adalah Biarawati Hongfa. Beliau adalah seorang yang berbudi luhur dan terhormat, dan juga seorang penganut agama Buddha, yang mengajar para siswa sejak Imperial Chollege didirikan di sini. Kinmu melangkah masuk ke aula 6 Arah, tetapi hari masih pagi, jadi belum ada cendekiawan yang datang untuk menghadiri ceramah. Akan tetapi, biarawati tua itu sudah ada di sana, membersihkan aula hingga bersih dan rapi.
Ketika bel berbunyi, para cendekiawan berjalan masuk, dan biarawati Hongfa memulai ceramahnya dengan santai. 6 arah, apa itu 6 arah? Langit, bumi, dan 4 arah mata angin, itulah 6 arah. Harta karun ilahi 6 arah ada di dalam tubuh kita, dan jika kita ingin menghancurkan tembok, kita harus memastikan lokasi tembok 6 arah terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa memastikannya? Kita perlu menghitung. Kemarin aku meminta kalian merevisi perhitungan 6 arah, jadi apakah kalian sudah merevisinya? Kinmu berkedip dan melihat ke arah orang-orang lain di aula. Dia melihat ada cukup banyak sarjana yang menghadiri ceramah di sini, sekitar 30 orang secara keseluruhan. Chen Wanyun, Yue Qinghong, Si Yun Xiang, dan yang lainnya semuanya ada di antara mereka. Lalu dia melihat Pang Hongso. Pemuda ini tidak mendengarkan ceramah, tetapi memejamkan matanya, mencoba meruntuhkan temboknya. Ucapan biarawati Hongfa melambat. Seseorang yang berdiri di tanah datar dapat dengan mudah mengidentifikasi utara, selatan, timur, barat, atas, dan bawah, tetapi bagaimana Anda menentukan utara, selatan, timur, dan barat langit dan bumi dalam tubuh Anda? Kita dapat menggunakan harta karun ilahi embrio roh Anda untuk menentukan atas dan bawah, bagian atas kepala embrio roh adalah langit dan yang diinjak kaki adalah bumi. Setelah atas dan bawah dikonfirmasi, kita masih perlu menentukan utara, selatan, timur, dan barat, yang membutuhkan posisi bintang 5 elemen dari harta karun ilahi 5 elemen. Kalian semua telah mempelajari 10 kanon komputasi yang digunakan untuk menemukan bintang-bintang dari 5 elemen dan menggunakannya untuk menghitung arah utara, selatan, timur, dan barat langit dan bumi di dalam hati kalian. Untuk itu, kalian memerlukan algoritma 6 arah. Sekarang, mari kita beralih ke halaman 17 dari kanon komputasi 6 arah, algoritma titik kompas selatan. Kinmu melihat sekeliling dan tiba-tiba ada yang menyodok punggungnya. Dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah Si Yun Xiang. Wanita suci dari sekte surgawi itu menggigit bibirnya dan berbisik, "Aku melihat Master Sekte menyeret 3 gadis ke kamarmu kemarin malam. Kapan aku melakukan itu?" Kinmu dengan tegas membantah. Si Yun Xiang berkata dengan lembut, "Salah satu dari mereka adalah putri ketujuh." Wajah Kinmu memerah. "Nona, jangan menodai reputasiku. Pinjamkan aku kitab suci 6 arahmu untuk melihatnya. Ini pertama kalinya aku kesini jadi aku tidak punya buku itu. Kelas adalah tempat suci, jadi bagaimana bisa bisikan-bisikan dimaafkan." Biarawati Hongfa membanting meja dan berteriak, "Kalian berdua keluar," berdiri di sudut dinding. Si Yun Xiang meraih kanon komputasi 6 arahnya dan berjalan keluar bersama Kinmu. Keduanya bersandar di dinding, dan Si Yun Xiang menyerahkan kanon komputasi kepadanya sambil mencibir, "Master Sekte itu bernafsu, hati-hati jangan sampai mengalami kesulitan yang sama dengan Master Sekte Li." Kinmu membuka buku kanon komputasi dan melihat banyak metode perhitungan. Ini adalah metode perhitungan yang dikembangkan dengan 10 kanon komputasi, menggunakan fondasi bintang 5 elemen untuk menghitung lokasi utara, selatan, timur, dan barat yang tepat. Yang diajarkan oleh biarawati Hongfa adalah algoritma titik kompas selatan di halaman 17 yang dapat membantu menentukan arah selatan. Selama arah selatan ditentukan, arah utara, timur, dan barat juga dapat ditentukan. Sebuah garis lurus kemudian akan ditarik dari atas ke bawah dan seseorang akan dapat menentukan lokasi paling tepat dari dinding 6 arah di tubuh manusia. Setiap orang unik dan dengan demikian lokasi harta karun ilahi 5 elemen setiap orang berbeda. Namun, itu hanya harus menjadi cara untuk menentukan harta karun ilahi 6 arah. Inilah sebabnya mengapa lokasi harta karun ilahi 6 arah setiap orang sedikit berbeda, sehingga perhitungannya harus tepat dan tidak boleh ada kesalahan. Tidak lama kemudian, Kinmu selesai menelusuri kanon komputasi 6 arah. Ia mengetahui bahwa kanon komputasi 6 arah menggunakan sistem kuinari 5 fase dan sistem senari 6 arah. Ia perlu mengubah sistem kuinari yang digunakan untuk menghitung bintang 5 elemen menjadi sistem senari sebelum melakukan perhitungan. Kinmu tertegun dan tiba-tiba teringat nasihat Raja Iblis Dutian. Raja Iblis Dutian pernah berkata bahwa sistem oktal dapat dihitung menggunakan 8 trigram, dan karena itu, Kinmu telah tercerahkan dan memahami alat perhitungan lainnya dalam kanon komputasi misteri tertinggi. 8 trigram Taiji meliputi sistem biner yin dan yang, sistem kuartener 4 simbol, dan sistem oktal 8 trigram. Akan tetapi, jika ia menambahkan sistem kuinari 5 fase dan sistem senari 6 arah, alat hitungnya akan menjadi lebih rumit. Pengajar Kekaisaran Kedamaian Abadi berkata bahwa 4 tubuh roh agung bukanlah 5 fase. Sebaliknya, setiap jenis tubuh roh mencakup 5 fase. Ini berarti bahwa 4 tubuh roh agung, naga hijau, harimau putih, burung merah, dan kura-kura hitam adalah 4 simbol dalam 8 trigram Taiji.
Segalanya tiba-tiba menjadi jelas bagi Kinmu. Ada 4 simbol, dan masing-masing memiliki 5 fase. Jadi, susunan yang berbeda dari kelima fase tersebut membentuk sebuah simbol. Ini juga berarti bahwa perhitungan sistem kuinari 5 fase dapat digunakan untuk menghitung transformasi keempat simbol. Dengan cara ini, ia akan memiliki alat perhitungan dari 5 hingga 4. Dan untuk 6 arah, keempat simbol tersebut dapat digunakan untuk menentukan utara, selatan, timur, dan barat, dan dengan yin dan yang, ia akan memiliki alat untuk menghitung 6 arah. Ini berarti aku dapat dengan cepat menghitung lokasi harta karun ilahi 6 penjuruku. Kinmu mengembalikan Six Directions Computational Cannon kepada Si Yunxiang dan mengulurkan tangannya. Menempatkan telapak tangan kanannya di telapak tangan kirinya, ia menariknya terbuka ke atas dan ke bawah dan ki vitalnya langsung membentuk diagram taiji aneh yang mencakup yin dan yang, 4 simbol, dan 5 fase yang termasuk dalam 4 simbol tersebut. Kinmu kembali membuka tangannya dengan penuh semangat dan lapisan-lapisan diagram 5 fase taiji terpecah, beroperasi masing-masing dalam proses yang teratur dan menyeluruh. Si Yunxiang melihat diagram yang terus berubah dan langsung bertanya, bagaimana kamu menghitungnya? Itu sedikit berbeda dari apa yang diajarkan biarawati Hongfa. Biarkan aku menyalinnya. Kinmu menghitung dengan cepat dan membagi pikirannya menjadi 2 untuk memberitahunya tentang apa yang telah dipahaminya. Mata Si Yunxiang menjadi semakin cerah. Dia juga lebih berbakat daripada yang lain dan dengan cepat memahami keajaibannya. Dia berseru kagum, metode ini bagus. Metode dalam kanon komputasi 6 arah terlalu rumit dan membutuhkan waktu 1 hingga 2 bulan untuk dapat menghitung hasilnya, sehingga rentan terhadap kesalahan. Tidak akan ada kesalahan dengan menggunakan metode Anda dan kami dapat menghitungnya hanya dalam 2 hingga 4 jam. Kinmu tersenyum. Taiji, 4 simbol, 5 elemen, 6 arah, dan 8 trigram pada awalnya merupakan alat hitung yang digunakan untuk operasi. Sekarang setelah dia melihat Computational Canon of Supreme Mystery, dia merasa semua jenis masalah yang sulit dipahami mudah dipecahkan, dan dia merasa senang. Namun, jika dia ingin berhasil dalam mengolah seni teleportasi ilahi, hanya Computational Canon of Supreme Mystery saja tidak cukup. Biarawati Hongfa masih memberikan ceramahnya di aula. Seiring berjalannya waktu, Kinmu akhirnya menentukan lokasi harta karun ilahi 6 arahnya, yang berada di suatu tempat di dekat dantiannya, yang menghubungkan surga dengan bumi. Lokasi itu terkadang juga disebut dantian bawah, tempat pertemuan 6 arah, sementara orang-orang dari Sekte Dao menyebutnya sebagai pelataran kuning. Dantian tengah berada di jantung dan disebut Istana Merah. Dantian atas terletak di jantung alis, dan Sekte Dao menyebutnya sebagai panggung roh sementara agama Buddha menyebutnya sebagai gunung inci persegi. Kinmu memastikan di mana Istana Merahnya berada, dan langsung mengumpulkan seluruh ki vitalnya untuk bergegas menuju dinding 6 arahnya. Kultivasinya awalnya sangat padat dan melampaui rekan-rekannya. Kali ini, dengan mengumpulkan semua ki vitalnya, dia menghantam dinding 6 arah, dan seketika dinding itu retak. Suara gemuruh ombak besar keluar dari tubuhnya saat Kinmu mengumpulkan energi vitalnya dan menghantamnya untuk kedua kalinya. Suara itu bahkan lebih bergema kali ini, dan sepertinya ombak yang ganas membelah pantai. Mereka naik ke awan, dan suaranya menjadi lebih keras dan lebih intens setiap saat. Pukulan dari ki vital Kinmu menjadi semakin ganas setiap saat. Suara mendesing. Tembok 6 arahnya tiba-tiba pecah, dan sebuah celah besar muncul. Kinmu terus mengumpulkan ki vitalnya untuk menghantam tembok yang rusak, memperlebar celah. Di aula 6 penjuru, Biarawati Hongfa dan para cendekiawan lainnya juga mendengar suara ki vital yang bertabrakan dari tubuh Kinmu dan menampakkan ekspresi tercengang. Akademisi Kekaisaran. Biarawati Hongfa segera berlari keluar dengan panik dan berkata, jika kamu tidak menghitung lokasi pasti tembok 6 arah dan menghancurkannya dengan gegabah, kamu akan mati. Tepat saat dia mengatakannya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari tubuh Kinmu, seolah-olah langit dan bumi telah terbuka. Kultivasi Kinmu pun meningkat pesat. Tembok Six Directions rusak, harta karun ilahi 6 arah telah terbangun. Tepat pada saat itu, suara gemuruh lain terdengar dari aula 6 arah, dan Pangongsolah yang berhasil membangkitkan harta karun ilahi 6 arahnya. Hanya saja perhatian semua cendekiawan dan Biarawati Hongfa di aula 6 arah telah tertarik oleh Kinmu sehingga tidak ada yang memperhatikannya. Udara di sekitar Pangongso menjadi semakin padat. Pandangannya berkedip saat ia bangkit dari tikar untuk melihat keluar aula. Biarawati Hongfa tertegun dan segera berkata, Akademisi Kekaisaran, cobalah untuk menutup semua harta ilahi Anda dan meledakkannya sekaligus. Kinmu menarik napas dalam-dalam dan menutup harta karun ilahi embrio rohnya, harta karun ilahi 5 elemen, dan harta karun ilahi 6 arah.
Kemudian dia berteriak pelan dan gemuruh terdengar dari panggung rohnya, Istana Merah Tua, dan Istana Kekaisaran. Total ada 3 gemuruh saat 3 harta karun ilahinya yang besar terbuka dan auranya meningkat secara eksponensial. Kau benar-benar telah membangkitkan harta karun ilahi 6 arahmu. Biarawati Hongfa menghela napas heran dan menatap si Yun Xiang yang ada di samping. Gadis ini juga mencoba menghancurkan tembok 6 arahnya. Jelas bahwa dia juga telah menemukan lokasi pasti tembok 6 arahnya. Biarawati itu mengejar kedua pemuda dan pemudi yang berbisik-bisik itu keluar dari aula dan tidak pernah menyangka mereka berdua akan menemukan lokasi tembok 6 arah mereka dalam waktu singkat. Salah satu dari mereka bahkan berhasil menghancurkan tembok itu pada percobaan pertamanya dan menjadi praktisi seni dewa dari alam 6 arah. Biarawati Hongfa menyatukan kedua telapak tangannya. Kultus Ma, Akademisi Kekaisaran, Anda tampaknya memiliki metode rahasia untuk menghitung lokasi tembok 6 arah yang jauh lebih cepat daripada perhitungan 6 arah kanan Biarawati Malang ini. Saya ingin tahu apakah Anda dapat mewariskannya. Qin Mu tersenyum. Biarawati terlalu sopan. Kemampuanku terbatas dan aku tidak berani memamerkannya di depan semua orang. Namun, aku bersedia berbagi apa yang telah kupahami denganmu dan sesama cendekiawan. Biarawati Hongfa sangat gembira dan segera mengundangnya ke aula. Ia berkata kepada semua cendekiawan, hari ini saya mengundang Akademisi Kekaisaran untuk memberikan ceramah kepada kalian. Akademisi Kekaisaran, silakan. Qin Mu menatap Pangongso yang duduk di belakang aula dan tersenyum. Pangeran Pangongso dari tembok besar juga telah menghancurkan tembok 6 arahnya dan menjadi praktisi seni dewa. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk berbagi apa yang telah kamu pelajari. Semua orang menoleh ke arah Pangongso yang menggelengkan kepalanya. Saya orang barbar dari tembok besar jadi saya tidak berani pamer. Tolong, Master Sekte Qin. Qin Mu menyipitkan matanya dan memberitahu teknik operasinya kepada semua orang di aula. Biarawati Hongfa terkejut dan gembira, dan dia memanfaatkan kesempatan untuk terus bertanya. Dia kagum dengan tekniknya, membuat semua orang di aula terbius oleh ceramahnya. Setelah beberapa waktu, Qin Mu akhirnya selesai berbicara tentang teknik operasinya dan para cendekiawan di aula memujinya, mencoba menguasainya. Namun, karena beberapa orang memiliki kebijaksanaan tinggi dan beberapa orang memiliki pemahaman rendah, tidak semua orang mampu menguasainya. Akademisi Kekaisaran, dengan teknik operasi seperti ini darimu, Biarawati Malang ini akan mampu menyusun ulang kanon komputasi 6 arah. Biarawati Hongfa tersenyum. Aku ingin tahu apakah akademisi bersedia menandatangani namanya sebagai rekan penulis. Qin Mu berkata tanpa ragu, ini adalah perbuatan baik yang dapat memberi manfaat bagi orang-orang selama 1000 tahun mendatang. Jika aku dapat menandatanganinya dengan namaku, aku tentu akan senang melakukannya. Namun, namaku di atasnya haruslah Master Sekte Surgawi Qin Mu. Wajah Biarawati Hongfa menghitam, dan dia berpikir dalam hati, dia adalah Master Sekte orang suci Surgawi, jadi jika namaku terlihat di sampingnya, bukankah aku akan terlihat sebagai seseorang dari jalan setan juga? Luar biasa, Biarawati Malang ini terpengaruh oleh reputasi lagi. Untuk disejajarkan dengan Sekte Setan Surgawi, Biarawati Malang ini adalah yang terhormat. Qin Mu menatap Pangongso dan tersenyum. Pangeran kecil, kau dan aku berhasil menembus dan menjadi praktisi seni dewa alam 6 arah hampir pada waktu yang bersamaan. Inilah yang disebut pada waktu yang tepat di tempat yang tepat. Sangat jarang bagi kita untuk berada di alam yang sama, jadi mengapa kita tidak saling bertukar pukulan? Pangongso menggelengkan kepalanya. Master Sekte Qin bercanda, aku di sini untuk mencari ilmu. Qin Mu tersenyum dan berkata, mencari ilmu. Kebetulan aku punya seperangkat keterampilan pisau di sini yang diciptakan dan diajarkan oleh Heaven Knife. Apakah kamu ingin mempelajari seperangkat keterampilan pisau ini? Pangongso mengangkat alisnya dan tatapannya tertuju pada Qin Mu. Seketika, jeritan dan lolongan menyedihkan dari hantu yang tak terhitung jumlahnya terdengar di samping telinga Qin Mu. Hebat, Qin Mu mengedarkan teknik penciptaan iblis surgawi untuk menyegel jiwa dan rohnya, tercengang. Teknik Istana Emas Roland sangat tidak biasa. Mereka menggunakan jiwa untuk teknik kultivasi, dan tidak masalah apakah itu jiwa iblis, monster, dewa, atau binatang buas, semuanya dapat digunakan untuk kultivasi. Tatapan Pangongso bukanlah tatapan biasa, karena di matanya, ada seni ilahi yang ditujukan pada jiwa. Dengan tatapannya saja, seni ilahi itu akan berdampak pada jiwa lawan. Jika lawan tidak waspada, mereka akan ditatap sampai mati olehnya. Teknik penciptaan iblis surgawi adalah teknik yang tepat untuk melawan seni ilahi yang ditujukan pada jiwa. Tentu saja, ini karena kekuatan seni ilahi di mata Pangongso tidak begitu kuat sehingga teknik penciptaan iblis surgawi tidak dapat bertahan melawannya.
Jika seni ilahi di matanya tidak ditujukan pada jiwa, tetapi pada tubuh jasmani atau hati Dao, teknik penciptaan iblis surgawi tidak akan mampu bertahan melawannya. Keterampilan pisau surgawi. Alis Pangongso yang terangkat menjadi halus, dan dia bertanya, ada keterampilan seperti itu di lantai catatan surgawi. Lantai catatan surgawi tidak memilikinya, tapi aku punya. Kinmu tersenyum sambil mengangkat tangannya untuk memegang gagang pisau pembantai babi miliknya. Tepat saat telapak tangannya mencengkeram gagang pisau, halaman-halaman buku di aula 6 arah berkibar seolah ada raksasa tak kasat mata yang menimbulkan badai dengan memberikan tebasan. Kulit wajah Pangongso berkerut karena diterbangkan, dan beberapa helai rambutnya patah tanpa suara. Hati Chen Wanyun, Yue Qinghong, dan yang lainnya sedikit bergetar, dan mereka berpikir dalam hati, kemampuan Master Sekte Qin telah meningkat pesat. Dia telah mengembangkan tekad pisau dari pisaunya. Dia baru saja pulang ke rumah untuk tahun baru, jadi bagaimana mungkin keterampilan pisaunya telah meningkat pesat selama waktu itu. Mereka semua mengikuti Kinmu ke perbatasan selatan untuk mendapatkan pengalaman dengan meredakan pemberontakan dan telah melalui hidup dan mati bersamanya. Mereka tahu kemampuan Kinmu, jadi meskipun keterampilan pisaunya kuat saat itu, keterampilan itu jauh dari seberapa kuatnya saat ini. Mengolah pisau dari keterampilan pisau berarti keterampilan pisaunya mengalami lompatan kualitatif, dan ini bukan sesuatu yang dapat dilakukan hanya dalam beberapa hari mengolahnya dengan tekun. Yang tidak mereka ketahui adalah betapa sulitnya bagi Kinmu untuk pulang ke rumah pada tahun baru. Bisa dikatakan bahwa itu adalah pelarian yang sulit, disergap dari 10 sisi. Dia dikepung, dikejar, dihalangi, dan dicegat sepanjang waktu, bertempur dalam pertempuran berdarah selama berhari-hari sebelum mencapai desa lansia cacat setelah berbagai cobaan dan kesengsaraan. Namun, ketika ia sampai di rumah, ia juga tidak mengalami tahun baru yang damai. Setelah perayaan, ia harus bertengkar dengan para tetua setiap hari. Jagal, Matua, si cacat, si buta, dan yang lainnya memukulinya dan membicarakan segala macam pemahaman. Ada juga kepala desa, praktisi yang kuat, yang melatihnya. Pulang ke rumah saat tahun baru kali ini merupakan tantangan besar bagi Kinmu, yang setara dengan dia berkultivasi selama 2 hingga 3 tahun dengan tekun. Bukan saja keterampilan pisaunya mengalami lompatan kualitatif, keterampilan pedangnya, teknik tubuh, keterampilan agama Buddha, teknik tangan, kekuatan mata, dan hati Dao-nya semuanya mengalami lompatan kualitatif. Alis Pangongso berkedut saat inti alisnya ditekan oleh pisau Kinmu. Sepertinya Kinmu akan menghunus pisaunya kapan saja dan inti alisnya akan terpotong saat itu juga. Dia hendak bereaksi ketika biarawati Hongfa tiba-tiba berdiri di antara mereka berdua, dan pisau Kinmu dihadang oleh biarawati itu. Ini adalah aula 6 arah, tempat untuk mengolah 6 arah dan membangkitkan harta karun suci kalian. Ini bukan tempat untuk kalian bertarung. Tatapan mata biarawati Hongfa menyapu mereka berdua, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, ada peraturan di Imperial Chollege, dan jika kalian berkultivasi di aula 6 arahku, kalian adalah muridku dan harus mematuhi peraturan aula 6 arahku. Kalian berdua baru saja menghancurkan dinding harta karun ilahi 6 arah kalian dan baru saja menjadi praktisi seni ilahi. Fondasi kalian belum stabil, jadi apa gunanya bersikap begitu bersemangat? Pangongso tersenyum. Nun benar, Master Sekte Qin, aku akan mencoba pisau surgawi milikmu lain kali. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju pintu keluar aula. Kinmu berjalan di sampingnya dan tersenyum. Kenapa harus hari lain? Bukankah ini akhir pelajaran? Kurasa sekarang sudah cukup bagus. Begitu kita keluar dari aula 6 arah, biarawati tidak akan bisa mengendalikan kita. Di luar aula, para dukun agung Istana Emas Roland muncul dari kiri dan kanan untuk mengikuti di belakang Pangongso. Salah satu dukun agung berkata dengan lembut, apa terburu-buru, Master Sekte Qin? Jika tanganmu terasa gatal dan ingin bertarung, kami sebagai pengikut akan dengan senang hati menghiburmu kapan saja. Di aula 6 arah, Wei Yong, Chen Wanyun, dan Qin Yu mengerutkan kening. Master Sekte Qin tampaknya sedikit agresif. Pangongso adalah utusan dari negara asing yang datang ke sini untuk mencari ilmu. Meskipun dia adalah musuh di masa lalu, kita harus mematuhi etiket dan tidak boleh bersikap kasar. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Biksu Yunke mengangguk. Dia memang sedikit agresif. Master Sekte Qin pasti punya dendam padanya, kan? Kinmu melirik kedua dukun agung Istana Emas Roland dan berkata dengan santai, aku pernah ke Istana Emas Roland, dan satu kuali berisi satu obat melumpuhkan hampir semua dukun agung Istana Emas Roland, membuat para raja dukun ketakutan dan melarikan diri karena kalah. Kalian berdua pasti telah dilumpuhkan olehku, kan? Ekspresi wajah kedua dukun agung itu berubah gelap, tetapi mereka tidak berbicara sepatah kata pun. Atau mungkin,
kalian berdua dipukuli olehku. Kinmu merenungkannya, tetapi dia tidak memiliki ingatan tentang mereka berdua jadi dia menggelengkan kepalanya. Itu pasti karena jumlah orang yang kubunuh di Istana Emas Roland terlalu banyak jadi aku tidak ingat kalian berdua. Di Jalan Emas Istana Emas Roland, mayat-mayat berguling satu demi satu, mewarnai jalan emas menjadi merah tua. Dua pisauku telah menebas dari murid-murid pelataran luar hingga murid-murid pelataran dalam sebelum menebas murid Dukun Agung. Selama itu, berapa banyak dukun dan dukun agung yang terbunuh? 100. Bahkan jika tidak 100, pasti ada setidaknya 80. Aku membunuh begitu banyak sehingga hati para dukun dan dukun agung di Istana Emas Roland menjadi dingin dan tidak ada yang berani bergerak. Wajah kedua dukun besar itu berubah semakin gelap sementara telapak tangan mereka sedikit gemetar. Cahaya keemasan perlahan-lahan terpancar dari tubuh salah satu dari mereka, dan kepalanya berubah menjadi kepala burung saat dia menjerit, itu karena aku tidak berada di Istana Emas Roland. Aku keluar untuk mencari pengalaman. Jika aku berada di Istana Emas Roland, 10 dari kalian akan terbunuh olehku. Di belakang mereka, para cendekiawan di aula 6 arah baru saja keluar dan semuanya sangat terguncang. Sebagian besar dari mereka sedikit tercengang ketika mendengar Kinmu menyebutkan kejadian itu. Sekalipun mereka adalah teman sekelas Kinmu, mereka tidak tahu kalau Kinmu sebenarnya telah pergi ke Istana Emas Roland untuk memblokir gerbang mereka dan bahkan membunuh banyak ahli di sana. Aku berhasil. Wei Yong tiba-tiba berteriak. Aku tahu siapa yang mengalahkan Daozi dan Fozi. Qin Yu, Chen Wanyun, dan yang lainnya sangat terkejut dan berseru, maksudmu adalah ketika Daozi dan Fozi menghalangi gerbang, Master Sekte Qin lah yang memaksa mereka mundur. Biksu Yunke berkata, tidak heran, sungguh tidak heran. Aku masih berpikir tentang siapa ahli yang telah mengalahkan Fozi dan Daozi tanpa meninggalkan namanya. Jadi sebenarnya itu adalah Master Sekte Qin. Si Yun Xiang mengernyitkan alisnya dan sedikit tidak senang di dalam hatinya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, aku jelas-jelas orang yang mengalahkan Fozi. Chen Wanyun berkata dengan sungguh-sungguh, saya mendengar berita yang mengatakan Fozi telah meninggal dan dibunuh oleh Master Sekte kita, Qin. Yue Qinghong berkata dengan suara rendah, belum lama ini, putra mahkota bersekongkol untuk membunuh kaisar dan berusaha naik tahta, dan kudengar bahwa Master Sekte Qin lah yang memimpin para praktisi kuat dari Sekte Sein Surgawi, Sekte Iblis Surgawi untuk membantai jalan mereka menuju kuil surga. Master Sekte Qin telah memenggal kepala putra mahkota secara pribadi. Semua orang saling bertukar rumor yang mereka dengar dan menjadi semakin heran saat mereka membicarakannya. Teman sekelas Qin di samping mereka ini benar-benar telah melakukan begitu banyak hal yang mengejutkan. Biarawati Hongfa menatap mereka dan berkata, jangan bicara tentang ini secara membabi buta. Dan juga, menjauhlah dari Master Sekte Qin, dia adalah Master Sekte Iblis dari Sekte Iblis Surgawi. Terutama kamu, Si Yun Xiang, kamu terlalu dekat dengannya. Jika dia menarikmu ke Sekte Iblis Surgawi, seluruh hidupmu akan hancur. Si Yun Xiang menjawab dengan tak berdaya, aku mengerti, aku pasti akan memutuskan semua hubunganku dengannya. Biarawati Hongfa berteriak keras, Master Sekte Qin, ini adalah Imperial Chollege dan bukan Sekte Iblis Surgawi milikmu. Ada aturan dan Kekaisaran Perdamaian Abadi memiliki hukum Kekaisaran Perdamaian Abadi, jadi berhati-hatilah. Lalu aku menjarah perbendaharaan Istana Emas Roland. Qinmu melangkah maju tanpa tergesa-gesa, ekspresinya apatis. Dia mengabaikan kata-kata Biarawati Hongfa dan melanjutkan, Istana Emas Rolandmu telah menimbun harta karun begitu lama. Ada berbagai macam bahan dan barang berharga, berbagai macam harta roh dan senjata aneh yang telah kuambil. Namun, aku bahkan belum menyentuh satu pun harta karun Istana Emasmu, tetapi telah melemparkannya ke tanah. Seorang pencuri tidak pernah pergi dengan tangan kosong, tetapi kita juga tahu apa yang layak untuk dicuri dan apa yang tidak. Aku masih mengerti logika ini. Ekspresi Pangongso tetap tidak tergerak, tetapi kedua dukun hebat dari Istana Emas Roland tidak dapat menahan diri lagi. Tiba-tiba sang dukun agung berkepala burung itu menjerit dengan suara nyaring bagai jarum yang menusuk otak dan jiwa manusia. Saat dia berteriak, sayap emasnya mengembang dari punggungnya dengan suara mendesing. Dengan suara gemetar, bulu-bulu emas cemerlang yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dan menyatu menjadi arus di udara, berubah menjadi cahaya keemasan yang menusuk Qinmu dari segala arah. Pada saat yang sama, dukun agung ini mengangkat kakinya yang telah berubah menjadi cakar berwarna emas yang sangat tajam. Dengan cakar yang dapat membelah batu, dia bergegas menuju kepala Qinmu. Transformasi kitab suci dukun agung Ruda memang menarik. Kamu adalah murid dukun agung dan telah berhasil mengolah seni ilahi. Mata Qinmu berbinar, dan dua pisau pembantai babi dari punggungnya melompat keluar.
Suara tabrakan terdengar seperti hujan deras, dan pada saat itu, cahaya pisau meledak dan menembus cahaya pedang emas. Lampu pisau itu tampak sepanjang 12 meter. Dengan satu lampu vertikal dan satu lampu horizontal, Every Cloud has a silver lining memotong salah satu cakarnya. Saat berikutnya, Kinmu mendekat, memegang pisaunya dengan pegangan terbalik. Mengangkat pisau dari terlarang. Ketika dia mengangkat pisau besar itu, dada sang dukun terbelah hingga ke perutnya. Sebelum mayat dukun agung itu jatuh ke tanah, kepala dukun agung lainnya bergetar dan berubah menjadi kepala gajah. Tinjunya seperti gunung kecil saat dia memukul ke depan. Kinmu melepaskan pisaunya dan berbalik. Energi vitalnya meledak, dan ikat rambut yang mengikatnya pecah berkeping-keping. Rambutnya yang hitam legam terangkat lurus sempurna oleh energi vitalnya yang membumbung tinggi ke udara. Ledakan, tinju mereka beradu, dan semua otot di tubuh Kinmu berdenyut. Bahkan ada beberapa otot yang berputar dan melingkar seperti ular piton di bawah kulitnya. Ki vital dalam tubuh Kinmu tampak seperti naga hijau yang melingkar, tetapi karena ia telah mengeksekusi teknik Raja Sembilan Naga dan Sutra Mahayana Rulai pada saat yang sama, ia juga seperti seorang Buddha besar yang duduk tegak. Dengan naga yang melingkari tubuh Buddha, gemuruh keras terdengar saat ia melepaskan pukulan lainnya. Dukun agung itu bagaikan dewa gajah emas yang kekuatannya tiada taraf. Ia mampu membelah langit dan bumi hanya dengan sekali pukulan dan sekali tendangan karena kekuatan dahsyat di tangan dan kakinya. Ledakan, ledakan, ledakan. Tinju kedua orang itu beradu 3 kali, dan Kinmu menarik tangannya, menghilangkan auranya yang mengejutkan. Semua otot yang berdenyut di tubuhnya kembali tenang. Di sisi lain, dukun agung berkepala gajah itu menggeram dengan ganas. Dia memberikan pukulan lain ke wajah lawannya, dan kekuatannya yang tak terbatas menimbulkan badai. Namun, sebelum pukulan ini sempat mengenai tubuh Kinmu, tiba-tiba terdengar ledakan dari tubuh dukun agung itu, dan semua tulangnya hancur berkeping-keping. Otot-ototnya hancur, dan ki vitalnya tersebar, yang mengakibatkan dia jatuh ke tanah seperti tumpukan bubur. Udara hanya keluar dari mulutnya tetapi tidak masuk. 3 pukulan Kinmu telah menghasilkan kekuatan yang menjangkau seluruh bagian tubuh dukun agung itu, menghancurkan semua tulang, otot, dan ki vitalnya. Para cendekiawan dari aula 6 arah semuanya tercengang, dan mereka berdiri diam dalam keadaan linglung. Bahkan biarawati Hongfa merasakan tubuhnya menjadi dingin. Kinmu pada dasarnya adalah seorang penjahat yang melanggar hukum, memukuli 2 utusan negara asing hingga mati hanya dengan 3 pukulan dan 2 pisau, dan itu bahkan dilakukan di Imperial Chollege. Kinmu mengabaikan mereka dan menoleh ke arah Pangongso sambil tersenyum. Dia tidak terlihat seperti penjahat kejam yang akan membunuh orang tanpa alasan sedikit pun ketika dia berkata, siapa yang akan menyeret mayat-mayat ini dan membersihkan lantai? Pangeran kecil, kemampuanku seharusnya tidak buruk, kan? Apakah kamu punya keinginan untuk bergerak? Pembunuhan, pembunuhan. Seorang pengurus bergegas berlari masuk untuk melapor kepada Kanselir Agung Gulinuan sambil berteriak, ini buruk. Akademisi Kekaisaran Kinmu telah melakukan pembunuhan lagi. Gulinuan sedang minum teh dan tampak tidak peduli. Dia bertanya sambil tersenyum, apa yang perlu dikejutkan? Dia adalah Master Sekte Iblis Surgawi, jadi apakah perlu bagimu untuk menjadi begitu panik hanya karena dia melakukan pembunuhan? Akan aneh jika dia tidak melakukan pembunuhan. Siapa yang dia bunuh sekarang? Pelayan itu bahkan tidak repot-repot menarik napas saat dia berkata, dia membunuh 2 utusan dari Kekaisaran Barbar. Piak, cangkir teh di tangan Gulinuan pecah berkeping-keping dan raut wajahnya berubah drastis. Dia berteriak, utusan dari Kekaisaran Barbarian di 2 orang. Itu tidak benar, aku sudah mentraktirnya makan, jadi mengapa dia masih membuat masalah untukku? Dia segera berdiri, berniat untuk bergegas keluar dari aula, tetapi kemudian dia berhenti dan mondar-mandir sambil bergumam pada dirinya sendiri. Dia adalah Master Sekte Iblis Surgawi, kepala tempat suci nomor 1 di jalur iblis. Jika aku meminta penjelasan padanya, aku hanya akan memperpendek hidupku. Lebih baik melaporkan kejadian ini kepada Yang Mulia. Kanselir Basan berdiri tidak jauh dari sana dan mengamati Pangongso dan Kinmu. Ketika dia melihat apa yang terjadi, kepalanya mulai sakit dan dia merasa kepalanya menjadi berat. Adik junior, aku hanya ingin kamu menguji Pangongso, jadi mengapa kamu harus membunuh utusan Kekaisaran Barbardi? Para utusan itu dikirim oleh Han dari Kekaisaran Barbariandi, dengan Pangongso sebagai pemimpinnya. Jumlah mereka lebih dari 10 orang, dan Kinmu baru saja membunuh 2 orang di Imperial Chollege. Kejadian ini pasti tidak akan diselesaikan secara damai. Han Ruandi dari Kekaisaran Barbariandi dianggap sebagai pahlawan padang rumput, seseorang dengan bakat hebat dan visi yang berani.
Ia telah mencaplok negara-negara Han lainnya dan membentuk kekaisaran besar di padang rumput untuk melawan kekaisaran perdamaian abadi. Dia bahkan mempelajari budaya kekaisaran perdamaian abadi dan mengambil sisi baik kekaisaran perdamaian abadi untuk mengembangkan kekaisaran Barbardi. Dia mereformasi urusan internal negaranya dan bahkan menciptakan istana kekaisaran yang mirip dengan kekaisaran perdamaian abadi. Dia juga membangun sekolah di mana-mana. Melihat situasi yang ada, dia belum menyatukan seluruh padang rumput, itulah sebabnya dia tidak bisa melawan kekaisaran perdamaian abadi dengan kekuatan penuh. Namun, ketika dia menyatukan seluruh padang rumput, dia akan mengarahkan semua kekuatannya untuk menghadapi perdamaian abadi. Karena kekaisaran perdamaian abadi telah melalui 2 bencana, kekuatan kekaisaran telah sangat melemah, jadi motif utama di balik Han Ruandi mengirim utusan adalah untuk melihat seberapa lemah kekaisaran perdamaian abadi, selain menyuruh orang-orangnya belajar di sana dan belajar. Ia bagaikan elang jantan di atas padang rumput, siap menyerang wilayah timur kapan saja. Selama ia punya kesempatan, ia akan memimpin pasukan berkuda besi padang rumput untuk menjarah dan mencambuk dataran tengah. Namun, jelas bahwa Qin Mu tidak peduli dengan ini, karena dia membunuh kedua utusan itu tanpa rasa khawatir. Tindakan ini bisa saja memicu perang antara kedua kerajaan. Karena dampak bencana belum mereda dan kekaisaran perdamaian abadi masih dalam kondisi lemah, jika Han Ruandi memanfaatkan kesempatan ini untuk mengirimkan pasukannya maju, kekaisaran itu kemungkinan besar akan berada dalam bahaya besar. Kanselir Basan sedikit menyesal telah meminta Qin Mu untuk menguji Pangongso. Saat itu jelas baginya bahwa adik junior yang datang dari reruntuhan besar ini tidak patuh hukum dan berani. Setelah membunuh para utusan, dia hanya bisa menepuk pantatnya dan kembali ke reruntuhan besar, meninggalkan kekacauan yang mengerikan. Sekarang putra mahkota mengawasi kekaisaran, mari kita lihat bagaimana putra mahkota Yusu akan menangani ini. Kanselir Basan tak kuasa menahan rasa sakit hati terhadap Ling Yusu. Sejak pemuda ini menjadi putra mahkota, ia memiliki perjalanan yang cukup mulus dalam mengawasi kekaisaran. Ia bahkan menulis dekrit tentang kejahatannya untuk meminta pengampunan dari surga di kuil surga. Tidak peduli apakah itu merebut kembali tanah atau melanjutkan bantuan bencana, ia telah melakukannya dengan sangat baik dan menerima dukungan dari banyak orang. Namun, ini akan menjadi masalah sulit pertamanya dalam mengawasi kekaisaran. Pandangan Pangongso tertuju pada tubuh Qin Mu, tetapi tatapannya tidak menunjukkan emosi apapun. Tidak peduli apa yang dilakukan Qin Mu atau bagaimana dia membuatnya gelisah, pikirannya tidak goyah. Pangongso berkata dengan acuh tak acuh, pemimpin sekte dari sekte iblis surgawi tentu saja tidak akan memiliki kemampuan yang buruk. Mungkin ada kesalahpahaman di antara kita. Jika pemimpin sekte tidak keberatan, saya dapat menyelenggarakan perjamuan di Jade Fragrance Floor untuk meminta maaf kepada pemimpin sekte. Apa pendapat pemimpin sekte Qin tentang ini? Bagus. Qin Mu sangat santai dan santai, sambil tersenyum. Kedua pengikutmu benar-benar berani, benar-benar datang untuk menyerangku. Kamu sebagai pemilik memang harus mengadakan perjamuan untuk meminta maaf. Sudut mata Pangongso berkedut saat dia berbalik untuk pergi. Tatapan mata Qin Mu yang penuh dengan niat membunuh tertuju pada punggungnya. Namun, Pangongso berjalan dengan mantap dan tampaknya tidak menyadari apapun atau merasa tidak nyaman. Hanya langkah kakinya yang sedikit kacau, jadi sepertinya dia berjalan dengan terlatih-tatih. Orang ini, Qin Mu menarik napas dalam-dalam dan benar-benar merasakan bahwa Pangongso adalah masalah yang pelik dan menakutkan. Dia telah menantangnya berkali-kali dan bahkan menamparkan wajahnya di depan semua orang dengan menghina dan membunuh para pengikutnya. Namun, orang ini tetap tidak memiliki emosi. Bahkan ketika niat membunuh Qin Mu diarahkan padanya, dia masih bisa berjalan dengan mantap dan hanya sedikit pincang. Dia benar-benar orang yang menakutkan. Qin Mu tidak berani mengatakannya kepada orang lain, tetapi jika itu adalah praktisi kuat seperti Daozi atau Fozi, mereka tidak akan berani melangkah. Dengan tatapannya yang penuh dengan niat membunuh yang diarahkan ke punggung mereka, Fozi dan Daozi tidak akan berani melangkah sedikit pun karena bergerak akan memperlihatkan kelemahan mereka. Jika mereka yang memiliki kultivasi dan pencapaian lebih tinggi dari Daozi dan Fozi menjadi sasaran Qin Mu seperti ini, mereka akan terlatih-tatih atau mundur perlahan sambil menatapnya. Mengenai alasan mereka terpincang-pincang, itu adalah cara menggerakkan tubuh untuk menghindari kemungkinan serangan. Mereka tidak bisa berjalan lurus, dan harus menggerakkan tubuh mereka ke atas dan ke bawah. Itulah sebabnya postur Pangongso saat berjalan terlihat sedikit aneh, seperti sedang terlatih-tatih. Padahal, dia tidak menunjukkan satupun kekurangan dan tidak memberi Qin Mu kesempatan untuk menyerang. Yang paling mengerikan adalah bahwa pincang Pangongso belum terlalu parah yang berarti pencapaian dan kultivasinya sangat tinggi.
Kanselir Basan berjalan cepat ke arah Kinmu. Dia melihat Kinmu masih melihat punggung Pangongso yang sudah pergi beberapa waktu lalu. Kakak senior Basan, kau memberiku masalah pelik lainnya. Kinmu menghela napas gemetar dan menatap Kanselir Basan sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, Pangongso ini adalah salah satu eksistensi terkuat di antara yang pernah kutemui di generasi yang sama. Dia bahkan lebih kuat dari Daozi Lin Xuan. Jika dia bukan monster tua yang telah bereinkarnasi 18 kali, orang ini pastilah tubuh penguasa sepertiku. Kanselir Basan memasang ekspresi tidak senang. Itu sebabnya kau membunuh 2 utusan. Kinmu tertegun dan bergumam, kau tidak mengatakan aku tidak bisa membunuh siapapun. Terlebih lagi, bukankah kita sudah membunuh banyak dukun hebat dari Istana Emas Roland? Membunuh hanya 2 kali ini dianggap sebagai pencurian. Kanselir Basan tertawa karena marah. Bagaimana itu bisa sama? Ketika aku membawamu dan sang putri untuk memblokir gerbang sebelumnya, aku menggunakan identitasku sebagai Martial Han yang tidak berhubungan dengan Kekaisaran Perdamaian Abadi. Kali ini, karena mereka adalah utusan, mereka mewakili Kekaisaran Barbariandi. Membunuh 2 utusan dari Kekaisaran Barbariandi berarti kau menamparkan wajah Kekaisaran Barbariandi, bagaimana mereka bisa menerimanya begitu saja? Kinmu berkata dengan jujur, kamu juga tidak mengatakan, aku sudah membunuh mereka dan aku tidak bisa menghidupkan mereka kembali sekarang. Kanselir Basan mengalami sakit kepala yang hebat dan juga menghela napas dengan gemetar. Sekarang tunggulah Putra Mahkota memanggilmu. Putra Mahkota kemungkinan besar sudah mendengar tentang masalah ini sekarang dan pasti akan mengalami sakit kepala yang lebih parah daripada aku. Kamu adalah pemimpin Sekte Iblis dari Sekte Iblis Surgawi dan seorang pejabat yang telah melakukan pelayanan yang berjasa. Bahkan posisi Putra Mahkota diperebutkan olehmu sehingga dia tidak dapat memarahi atau memukulmu, dan juga ekspresinya berubah serius saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, jika Pangongso adalah monster tua itu, kau harus berhati-hati malam ini. Jika monster tua itu tahu namamu, dia bisa merapal mantra untuk membunuhmu. Setelah kau bertemu dengan Putra Mahkota, aku akan pergi ke kamarmu malam ini. Kinmu mengangguk. Dia memang tidak bisa lengah terhadap keberadaan yang bahkan Bacar harus menyembunyikan namanya. Seperti yang diharapkan Kanselir Basan, Putra Mahkota Ling Yusu menemui Kinmu setelah tengah hari. Yang berbeda dari apa yang diharapkan Kanselir Basan adalah Ling Yusu tidak memanggil Kinmu, tetapi malah datang ke Imperial College dan menemui Kinmu secara langsung. Agar Yang Mulia dapat berkunjung secara langsung, saya merasa hormat, sapa Kinmu. Ling Yusu meliriknya dan mendesah. Aku tidak melihat tanda-tanda penghormatan darimu, sebaliknya, kau tampak cukup tenang. Master Sekte Qin, kejadian hari ini benar-benar membuatku pusing. Aku berpikir sepanjang sore namun aku masih tidak dapat menemukan penjelasannya. Kau selalu penuh dengan ide, ajari aku cara memberikan penjelasan. Kinmu tersenyum. Itu mudah. Yang Mulia dapat menulis surat kepada Han Ruandi dan mengatakan bahwa 2 utusan Kekaisaran Barbardi tidak mendengarkan ajaran beradab dan sifat liar mereka sulit dijinakkan. Mereka bahkan berani bergerak untuk membunuh orang di tanah suci tertinggi seperti Imperial College, mencoba untuk menyakiti kehidupan bangsawan istana. Bangsawan istana ini juga merupakan Master Sekte Qin dari Tanah Suci nomor 1 jalur iblis di Kekaisaran Perdamaian Abadi. Master Sekte Qin marah sehingga ia membunuh kedua utusan itu. Yang Mulia juga dapat mengatakan bahwa amarah Master Sekte Qin sulit diredakan, jadi Han Ruandi harus memberikan hadiah sebagai permintaan maaf jika tidak akan ada konsekuensi yang tidak terpikirkan. Ling Yusu tercengang. Setelah beberapa saat, dia menghela napas dengan gemetar dan mendesah. Baiklah. Aku akan menuliskannya seperti ini. Jika Han Ruandi marah dan mengerahkan pasukannya untuk menyerang kita, kau harus pergi ke garis depan untukku dan maju dengan kepalamu. Wajah Kinmu menghitam. Ling Yusu tersenyum. Master Sekte Iblis Surgawi juga tahu bagaimana cara merasa takut. Baiklah, jangan bicarakan ini, Master Sekte, menurutku tidak ada gunanya kau tinggal di Imperial College ini sepanjang waktu. Ada hampir 500 utusan asing di Imperial College, dan jika kau bersemangat dan membunuh beberapa dari mereka suatu hari nanti, bagaimana aku bisa mengawasi kekaisaran? Aku akan kewalahan hanya dengan mencoba membersihkan kekacauanmu dengan menulis surat kepada kaisar negara lain setiap hari. Kinmu berkata dengan kesal, aku tidak sering membunuh. Bukankah ada alasan untuk kejadian ini? Ling Yusi tersenyum dan berkata, sekarang kau adalah seorang praktisi seni dewa dan kemampuanmu tinggi. Ayah mengangkatmu sebagai bangsawan istana dan memberimu gelar kehormatan tanpa kekuatan yang sebenarnya. Bagaimana dengan ini? Biarkan aku memberimu posisi yang sebenarnya. Ayah dan guru kekaisaran sudah bangun, dan setelah beberapa hari,
aku tidak akan diminta untuk menangani politik dan pasti harus pergi keluar untuk mengirim bantuan bencana. Kau bisa mengikutiku. Untuk melakukan perjalanan ini, aku perlu membawa beberapa pejabat dari Kementerian Pekerjaan dan beberapa sarjana dari Imperial College. Dia benar-benar tidak nyaman meninggalkan Kinmu di sini karena dia pikir Kinmu hanya akan membuat masalah lagi, jadi kenapa dia tidak mengajaknya berkeliling. Kinmu merenungkannya sejenak dan menyadari bahwa memang tidak ada yang bisa dia lakukan jika dia tetap tinggal di Imperial College. Dia tidak bisa bertarung atau membunuh, dan ada terlalu banyak batasan yang dia sukai, jadi mengapa dia tidak mengikuti putra mahkota ini untuk berjalan-jalan? Mereka berjalan berdampingan ketika Ling Yusu tiba-tiba bertanya, "Kudengar adikku tidur di tempatmu tadi malam." Kinmu gemetar dan berkata dengan wajah tegas, "Yang mulia, jelas tidak ada yang seperti itu yang terjadi. Jangan dengarkan fitnah orang lain dan merusak reputasi bersih putri dan aku." Tatapan Ling Yusu jatuh ke wajahnya dan melihat ekspresi tulusnya. Putra mahkota kemudian menghela napas lega. "Aku percaya padamu. Baiklah, aku akan membantumu menyelesaikan insiden pembunuhan para utusan ini dan menulis surat kepada Han Ruandi dengan kulit tebal. Kau harus bersiap sekarang, kau akan meninggalkan ibu kota bersamaku dalam beberapa hari." Kinmu mengantarnya pergi dan Kanselir Basan berjalan menghampiri sambil berkata dengan nada sembunyi-sembunyi, "Aku tidak sengaja mendengar putra mahkota berkata bahwa putri ke-6 Ling Yuxiu menginap di tempatmu tadi malam. Kalau dipikir-pikir, aku memang melihat putri ke-6 dan 2 dayang istana membawa lentera menuruni gunung pagi ini. Apakah kalian berdua?" Kepala Kinmu mulai sakit, dan dia berkata dengan tegas, "Tidak ada yang seperti itu. Kakak senior, karena mulutmu yang besar ini, kakek jagal selalu lari ketika melihatmu, tidak berani bertemu denganmu lagi. Kamu harus menahan diri dan tidak berbicara berdasarkan kabar angin." Kanselir Basan bergumam, "Saya hanya penasaran, jangan khawatir, saya yang paling bungkam. Saya tidak seperti Duke Wei, orang miskin yang berteriak kemana-mana dengan suaranya itu. Jika Pangongso adalah monster tua, Anda akan berada dalam bahaya malam ini. Mari kita berbagi kamar malam ini sehingga kita bisa saling menjaga. Cobalah untuk bersikap pintar saat tidur malam ini, jangan terlalu lelap tidur." Malam itu, dengkuran Kanselir Basan bagaikan guntur saat ia tidur di atas tikar yang diletakkan di lantai. Tempat tidur Kinmu bergetar karena suara itu, dan tubuhnya terlalu mati rasa karena guncangan sehingga ia tidak dapat tertidur. Tidak ada hal aneh yang terjadi dalam waktu yang lama, hingga 1 atau 2 jam setelah tengah malam. Angin dingin tiba-tiba bertiup dan membuka 2 kisi-kisi jendela. Kinmu segera duduk dan melihat keluar jendela. Dengkuran Kanselir Basan memekakkan telinga dan dia tidak terbangun bahkan ketika angin dingin bertiup ke dalam ruangan. Suara nyanyian aneh terdengar dari luar, tetapi suaranya tidak jelas. Kinmu tidak dapat membedakan apakah suaranya ringan atau berat, lambat atau cepat. Meskipun demikian, ia segera menggunakan teknik penciptaan iblis surgawi untuk menyegel jiwa dan rohnya sebelum membangkitkan ki vitalnya. Pedang pelindung junior yang tergantung di kepala tempat tidurnya keluar dari sarungnya, dan cahaya pedang perak menerangi ruangan. Ada sosok putih melayang ke sana kemari di luar jendela, dan pedang pelindung junior berdengung dan bergetar. Cahaya pedang melesat dalam sekejap, dan beberapa kepala manusia di luar jendela jatuh ke tanah. Menyakiti orang dengan mantra dukun mungkin terdengar aneh, tetapi mantra itu tidak lebih dari serangan yang ditujukan pada jiwa atau tubuh jasmani. Meskipun Kinmu belum terlalu tua, dia tahu alasan di balik kejadian aneh itu. Mantra yang ditujukan pada tubuh jasmani mengharuskan seseorang menggunakan teknik rahasia untuk memasuki ruangan dan membunuh orang tersebut. Sementara itu, ada banyak metode yang lebih tak terbayangkan yang ditujukan pada jiwa, misalnya racun dukun. Racun itu dapat digunakan untuk meracuni jiwa musuh, dan racun itu tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbentuk, dan tidak berbekas, sehingga sangat sulit bagi orang untuk menjaganya. Contoh lain adalah menyembah jiwa menggunakan boneka jerami. Seseorang akan menulis tanggal lahir orang lain dan 8 karakter horoskop pada boneka dan menyembahnya selama 10 hari, menyembah 1 jiwa atau roh setiap hari. 7 roh akan pergi dalam 7 hari dan 3 jiwa akan datang setelahnya. Ada pula teknik kebencian kemenangan, melukai jiwa untuk melukai tubuh. Dengan menggunakan jarum atau pisau tajam untuk melukai jiwa, dukun dapat memanfaatkan hubungan antara jiwa dan tubuh jasmani untuk melukai tubuh jasmani dengan cara melukai jiwa. Misalnya, dengan menusuk anggota tubuh jiwa, tubuh jasmani musuh juga akan tertusuk. Jika jantung alis tertusuk, pikiran akan kacau, dan sebagainya. Mampu membunuh orang hanya dengan mengetahui namanya memang agak sulit dibayangkan, tetapi seharusnya tidak jauh berbeda dari kedua metode ini.
Kinmu menyegel jiwa dan rohnya sambil menggantung pedang pelindung junior di kepala tempat tidurnya adalah untuk berjaga-jaga terhadap kedua metode ini. Tiba-tiba, terdengar suara tawa aneh, dan Kinmu menoleh dengan tergesa-gesa. Ia melihat banyak manusia kecil memanjat masuk melalui jendela dan melompat ke tanah. Mereka memegang pisau, kapak, garpu militer, dan menunggang kuda kecil dalam formasi, tampak seperti pasukan besar dengan beberapa ratus orang. Pasukan manusia kecil ini menyerbu ke depan dan berdiri di dadakan selir Basan, namun selir Basan tidak terbangun, terus mendengkur bagaikan guntur. Manusia kecil di depan memegang tombak panjang dan menunggangi kuda di hidung selir Basan. Dia mengarahkan tombaknya ke Kinmu yang sudah duduk, dan matanya dipenuhi dengan cahaya kegembiraan. Dengan teriakan yang tidak dapat dipahami, manusia kecil lainnya menuju ke arah Kinmu seperti banjir. Manusia-manusia kecil itu sangat gembira dan terus berteriak tidak jelas sambil melambaikan senjata mereka dengan sikap yang garang. Namun meskipun ada beberapa ratus dari mereka, Kinmu merasa bahwa ia dapat menghancurkan mereka semua dengan 2 atau 3 langkah. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Inilah alasan mengapa Bacer tidak berani menggunakan nama aslinya. Kinmu menghunus pedangnya, namun saat cahaya pedang hendak meledak dan menyapu bersih semua manusia kecil ini, tiba-tiba ia mendengar seseorang memanggil namanya. Suara ini datang bersama angin dingin, dan kata-katanya tersendat, seolah-olah orang itu berada cukup jauh. Kinmu tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi suara itu mendekatinya dengan cepat. Ketika orang lain memanggil namamu, bahkan jika kamu tidak menjawab, akan ada reaksi yang tidak terkendali di dalam hatimu, dan suara itu telah menggunakan reaksi ini untuk merasakan lokasinya. Jadi saat cahaya pedang di tangan Kinmu hendak membantai pasukan kecil itu, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin menyerbu jantung alisnya. Tangannya yang hendak mencabut pedang dan jiwanya membeku di tempat. Ketika jiwanya membeku, tubuhnya pun melakukan hal yang sama, dan cahaya pedang pun padam secara alami. Manusia-manusia kecil itu menari-nari kegirangan dan naik ke tubuhnya, membuat terowongan ke dalam dirinya lewat mulut, telinga, dan hidungnya. Saat berikutnya, Kinmu melihat manusia kecil ini membawa dia pergi dengan berlari kencang. Apa yang mereka bawa bukanlah tubuh jasmaninya. Mereka telah membuat terowongan di dalam dirinya untuk membawa pergi jiwanya. Manusia-manusia kecil ini benar-benar berlari ke dalam tubuhnya dan mengikat jiwanya dengan erat, lalu membawanya keluar di atas kepala mereka. Kinmu tidak tahu apa yang mereka katakan saat mereka menjerit satu sama lain sebelum melarikan diri bersamanya. Kinmu merasa tidak bisa bergerak sementara pemandangan di depannya berkedip-kedip sebelum berubah menjadi gelap gulita. Semua lampu di sekitarnya menghilang dan hanya kegelapan yang tersisa. Dia dapat melihat gelembung-gelembung cahaya muncul di bawah tubuhnya, dan kemudian menyadari bahwa dia sedang berbaring di altar pengorbanan. Manusia-manusia kecil itu telah menurunkannya dan menatap ke langit. Yang di depan mencicit karena kegelapan dan altar pengorbanan perlahan-lahan terangkat. Melihat sekeliling, Kinmu dapat melihat wajah-wajah besar yang seperti wajah boneka yang menghalangi keempat sisinya. Wajah-wajah boneka kayu ini sangat besar dan memperlihatkan ekspresi yang merupakan senyuman namun bukan senyuman, tangisan namun bukan tangisan. Setelah itu, altar pengorbanan bergetar dan bangkit sekali lagi. Sebuah telapak tangan besar mengangkatnya bersama dengan keempat boneka kayu, dan Kinmu segera melihat nyala api cahaya dalam kegelapan. Itu adalah mata besar yang jauh lebih besar dari wajah boneka kayu. Kemudian, semakin banyak mata besar menerangi kegelapan saat mereka melayang di langit, tampak sangat aneh. Mantra kebencian kemenangan. Ketika Kinmu melihat pemandangan ini, hatinya sedikit bergetar. Pangongso pasti telah menggunakan mantra kebencian kemenangan untuk memanfaatkan manusia-manusia kecil untuk menyerangnya, menjebak jiwa-jiwa dan roh-roh yang tersegel di tubuhnya di altar pengorbanan seperti itu. Cara ini sangat aneh. Ketika dia mendengar suara itu akan masuk ke dalam tubuhnya meskipun dia tidak menjawab. Suara itu kemudian berubah menjadi altar pengorbanan di dalam tubuhnya, dan meskipun jiwa dan rohnya telah disegel di dalam tubuhnya, itu tidak cukup. Akan tetapi, jiwa dan ruhnya seharusnya masih berada di dalam tubuhnya, dan selama mereka masih berada di dalam tubuhnya, ia mempunyai kesempatan untuk kembali. Apapun mantra dukun yang kau gunakan, kau harus mengandalkan kekuatan sihirmu sendiri. Di tubuhku, kekuatan sihirmu tidak akan pernah melampaui kekuatanku, lupakan saja tentang membunuhku. Kinmu membalikkan tubuhnya dan berteriak, pedang datang. Tiba-tiba, sebuah peluru pedang terbang melewati kegelapan dan melayang di depannya. Peluru pedang ini adalah yang diberikan oleh si bisu kepadanya ketika ia kembali ke desa untuk merayakan tahun baru.
Kinmu pernah menggunakan peluru pedang ini untuk mengeluarkan sisa-sisa seni ilahi dari tubuh guru kekaisaran yang mengakibatkan peluru pedang tersebut hancur berkeping-keping dan menjadi lebih kecil. Cahaya pedang meledak dari peluru pedang dan menyapu manusia kecil itu ke segala arah, menyebabkan mereka menderita kekalahan telak. Manusia-manusia kecil itu dibelah dada dan perutnya oleh Kinmu, tetapi mereka belum mati. Anggota tubuh mereka yang patah merangkak ke sana kemari untuk menyusun kembali diri mereka sebelum terus menyerang Kinmu. Sementara itu, wajah-wajah boneka kayu di sekitar altar pengorbanan memperlihatkan senyum aneh saat mereka mengangkat tangan mereka dengan kaku untuk menghantamnya ke arah Kinmu yang berada di tengah altar pengorbanan, menyebabkan percikan api beterbangan ke segala arah. Kinmu menggunakan pil pedang untuk melawan boneka kayu aneh itu dan merasa mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia hampir tidak mampu menahan pukulan mereka. Beberapa manusia kecil dihancurkan oleh boneka kayu dan berubah menjadi seperti kertas, tetapi di saat berikutnya, mereka membengkak kembali seolah-olah telah dipompa dengan udara dan terus mengayunkan pedang mereka ke arah Kinmu. Pada saat ini, mata aneh dalam kegelapan itu menyala dengan hebat dan sinar api melesat ke segala arah. Kinmu menggertakkan giginya untuk menahan serangan, jiwanya hampir hancur karena semua serangan itu. Manusia-manusia kecil, boneka-boneka kayu, dan mata-mata aneh itu tampaknya mampu bangkit kembali dan menyerangnya tanpa henti. Tidak ada habisnya untuk membunuh mereka, dan mereka terus menyerangnya, tidak mengenal lelah. Tepat saat Kinmu hampir putus asa karena kelelahan, dia menjadi marah. Apakah kakak senior Basan masih tidur? Pada saat itu, kokok ayam jantan bergema di udara, dan samar-samar ia mendengar penjaga malam memukul gong sebagai tanda dimulainya jaga malam kelima dari 5 jaga malam. Kemudian, Kinmu mendengarkan selir Basan menguap dari kejauhan. Aku menunggu sepanjang malam, tetapi Pangongso tidak pernah datang berkunjung secara langsung, sungguh mengecewakan. Bocah itu sangat berhati-hati dan tidak menggunakan mantra apapun secara langsung untuk membunuh saudara muda Qin, tetapi menyuruh dukun hebat lainnya untuk bergerak. Kinmu sedikit tertegun. Kakak senior Basan tahu aku terjebak. Sayang sekali hanya seorang dukun hebat dari alam 7 bintang yang termakan umpan itu. Kinmu mendengarkan selir Basan mencabut pisaunya, dan pisau tiran itu terhunus. Pisau emas yang dihiasi giok putih, dengan sinar yang menembus malam melalui jendela. Pria berusia 50 tahun namun belum menghasilkan apa-apa, membawa pisau di 8 hutan belantara sendirian. Bersamaan dengan lagu itu, cahaya menyilaukan membelah kegelapan dan turun dari langit, menebas altar pengorbanan dengan kejam. Langit dan bumi langsung bergemuruh sebelum mulai runtuh dan hancur. Pisau ini seakan membelah dunia menjadi 2 bagian yang perlahan terbuka ke arah kiri dan kanan. Kedua mata Kinmu perlahan terbuka, tetapi anehnya, ia merasakan kelopak matanya terbuka ke arah kiri dan kanan. Ini adalah mantra kebencian kemenangan Istana Emas Roland yang baru saja kubatalkan untukmu. Mantra kebencian kemenangan semacam ini membuat bola matamu setengah terbalik, sehingga kau melihat ke kiri dan kanan. Kanselir Basan menampakkan diri kepada Kinmu yang sedang berdiri di dinding. Kerahkan otot-otot matamu dan perlahan-lahan sesuaikan bola matamu kembali ke keadaan normal. Kinmu mengikuti instruksinya. Setelah beberapa saat, bola matanya akhirnya kembali normal dan dia langsung berkata, "Kakak senior, aku terjebak." Kanselir Basan mengangguk dan menunjuk ke depan. "Inilah yang menjebakmu." Kinmu menundukkan kepalanya dan sedikit tertegun. Ia melihat bahwa altar pengorbanan yang telah menjebaknya bukanlah benda asli, melainkan piring perak yang dikelilingi oleh 4 boneka kayu seukuran telapak tangan. Manusia kecil yang mengangkatnya adalah kacang kedelai, dan kuda-kuda di bawahnya adalah kecambah kacang. Sementara itu, mata yang melayang di langit adalah mata laba-laba besar dan bukan mata aneh yang tersusun dalam satu garis. Di bawah piring itu ada seekor musang. Laba-laba dan musang dibunuh dengan pisau dan mati secara tidak wajar. Kupikir Pangongso yang akan bergerak dan bukan dukun hebat dari alam 7 bintang. Kanselir Basan menggelengkan kepalanya. Kurasa Pangongso tidak bergerak, tetapi mengirim dukun hebat dari alam 7 bintang karena dia khawatir aku akan berada di sisimu. Dia sangat berhati-hati. Kinmu menatap keluar jendela dan melihat kepala yang dipenggalnya menggunakan cahaya pedang hanyalah manusia jerami yang ditutupi kain putih. Dia bertanya, "Kakak senior, apa yang terjadi dengan dukun agung dari alam 7 bintang?" "Dia sudah meninggal," jawab Kanselir Basan. "Dia membaca mantranya dalam mimpinya untuk menyakitimu dengan teknik kebencian kemenangan dan pisauku mematahkan mantranya. Pisauku kemudian memasuki mimpinya melalui mantranya dan membunuhnya saat dia tidur. Dengan kata lain, dia meninggal dengan sangat tenang." Kinmu merasa skeptis dan bertanya, "Keterampilan pisau dapat dikembangkan hingga tingkat seperti itu?" Kanselir Basan tersenyum.
Keahlian pisau guru Heaven Knife bisa disebut sebagai legenda. Dia bisa membelah kekosongan, tapi aku tidak bisa. Saat pagi tiba, semua orang di Imperial College sedang mendiskusikan tentang kematian utusan lain di Barbarian di Empire. Dikatakan bahwa dia meninggal tiba-tiba pada hari kelima dari 5 periode jaga malam dengan darah mengalir keluar dari semua lubangnya. Dia meninggal dengan sangat menyedihkan dan bahkan berteriak 3 kali sebelum jatuh. Kinmu mengkritik dalam hatinya, bukankah kakak senior Basan mengatakan dia telah meninggal dengan tenang? Ketika sore tiba, seorang dukun datang dan membungkuk. Pangeran mengundang Master Sekte Qin ke sebuah perjamuan.